Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 9 semester 2. Di materi yang ke-23 ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Nah, seberapa penting kesehatan untuk kita? Semua orang pasti ingin selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Sebab dengan tubuh dan pikiran yang selalu sehat, kesejahteraan hidup dapat meningkat. Menjaga kesehatan pun nyatanya tak sesulit yang dibayangkan. Salah satunya adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat setiap hari. Gaya hidup sehat adalah sebuah komitmen jangka panjang untuk menjaga atau melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh, sehingga berdampak baik bagi kesehatan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menerapkan pola hidup sehat adalah menjaga asupan makanan sehat dengan diet dan nutrisi, berolahraga, melakukan kegiatan positif untuk menghindari stres, dan masih banyak lagi. Dengan melakukan hal ini, maka kualitas hidup pun bisa meningkat dan membawa pengaruh positif bagi lingkungan. Kesehatan merupakan hal penting yang mendukung semua kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan. Menerapkan pola hidup sehat tentu bisa membuat seseorang terhindar dari berbagai masalah dan gangguan kesehatan seperti serangan bakteri, penyakit, dan virus. Itu sebabnya penting untuk menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat bisa dinilai dari makanan, minuman, asupan nutrisi, serta kebiasaan berolahraga seseorang. Pada dasarnya, penerapan pola hidup sehat memang identik dengan faktor makanan yang biasa dikonsumsinya. Jadi, sangat penting menjaga asupan makanan sehari-hari. Jika perlu, hindari mengkonsumsi makanan kurang sehat seperti fast food. Konsumsi makanan tersebut telah memiliki beberapa dampak buruk bagi kesehatan. Dampak tersebut bisa muncul dalam rentang waktu yang beragam. Efek jangka panjangnya bisa membuat tubuh mengalami obesitas. Selain aspek makanan yang sehat dan bergizi, menjaga kondisi tubuh tetap bugar juga penting. Caranya tentu dengan berolahraga secara teratur. Untuk dapat menerapkan pola hidup sehat memang bukanlah hal mudah. Mengubah kebiasaan lama yang kurang baik memang tidak hanya soal niat, tetapi juga soal keseriusan. Apalagi kebiasaan menjalani pola hidup sehat itu tidak cukup hanya dengan satu langkah saja. Konsistensi juga diperlukan untuk bisa sukses menerapkan pola hidup ini. Gaya hidup sehat adalah sebuah komitmen jangka panjang untuk menjaga atau melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh, sehingga berdampak baik bagi kesehatan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menerapkan pola hidup sehat adalah menjaga asupan makanan sehat dengan diet dan nutrisi, berolahraga, melakukan kegiatan positif untuk menghindari stres, dan masih banyak lagi. Dengan melakukan hal ini, maka kualitas hidup pun bisa meningkat dan membawa pengaruh positif bagi lingkungan. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita? Menerapkan gaya hidup sehat pun tidak bisa sembarangan. Ini perlu disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan, bahkan kebiasaan makan. Nah, berikut ini adalah langkah yang bisa diterapkan sebagai upaya dalam menjalani hidup sehat. Yang pertama, makan sehat dengan gizi yang seimbang. Cara hidup sehat tetapi cukup sulit diterapkan adalah menjaga asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini sangat penting supaya tubuh dapat tumbuh berkembang serta menjalankan fungsinya dengan maksimal. Tidak hanya itu, cara pengolahan makanan pun wajib diperhatikan agar tidak merusak zat gizi di dalamnya sehingga makanan yang dikonsumsi tetap memberi manfaat. Jika masih terjebak dalam kebiasaan pola makan yang tidak sehat, mulailah dengan mendata semua makanan yang dikonsumsi setiap hari. Catatan ini berguna sebagai pengingat agar kita dapat membatasi atau menambahkan konsumsinya.
Tidak hanya itu, kita juga bisa memilih makanan yang alami atau dalam proses pembuatannya tidak ada zat kimia yang masuk ke dalamnya. Gunanya adalah untuk menghindari efek negatif yang bisa dihasilkan untuk menjalani hidup sehat. Setidaknya kita harus mengkonsumsi buah dan sayur di samping daging dan sumber karbohidrat lain. Selanjutnya yang kedua, olahraga teratur. Kegiatan ini sayangnya sudah semakin dilewatkan oleh banyak orang yang tinggal di kota besar. Padahal dengan olahraga yang benar dan dalam waktu yang tepat bisa membuat peredaran darah menjadi lancar serta menguatkan otot dan tulang. Jika kegiatan kita didominasi oleh aktivitas sederhana, pertimbangkan untuk bergerak aktif setiap hari. Pakar kesehatan menyarankan untuk berolahraga dengan durasi minimal 150 menit setiap pekan, mulai dari jogging, renang, hingga senam aerobik yang bisa kita pilih jenis olahraga yang kita sukai untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Selanjutnya yang ketiga, mengelola stres dengan baik. Tidak bisa dipungkiri, stres juga termasuk salah satu hal yang harus kita hindari untuk memperoleh kesehatan yang optimal. Memang beban hidup yang berat bisa mendatangkan stres, tetapi kita harus pintar-pintar mengolahnya. Saat stres melanda, maka gejala fisik yang bisa kita rasakan adalah sakit kepala, sakit perut, meningkatnya tekanan darah tinggi, dada terasa sakit hingga sulit tidur. Untuk mengatasinya, kita bisa mengambil waktu untuk bersantai dan melakukan hal yang kita senangi. Beberapa hal seperti yoga atau meditasi juga bisa dilakukan agar kita terhindar dari stres. Selain itu, penting juga untuk bersyukur agar pikiran dan hati tetap tenang. Kesehatan rohani juga akan mempengaruhi kesehatan secara fisik secara keseluruhan, sehingga tidak bisa kita abaikan. Selanjutnya yang keempat, istirahat yang cukup. Untuk mendapatkan tubuh dan pikiran yang sehat, kita juga bisa mendapatkannya dengan beristirahat yang cukup. Pastikan jam tidur kita selalu terpenuhi dan membiasakan tidur dan bangun di waktu yang sama. Jika merasa sulit tidur, kita bisa mencoba mandi air hangat, membaca buku, atau mendengarkan musik untuk membuat tubuh lebih rileks dan semakin mudah terlelap. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang manfaat kesehatan bagi manusia. Nah, manfaat ini terdiri dari dua, manfaat secara langsung dan manfaat secara tidak langsung. Nah, yang pertama, manfaat secara langsung. Ada berbagai manfaat kesehatan yang kita peroleh secara langsung, namun ada beberapa dari manfaat tersebut yang tidak kita sadari kehadirannya. Kita patut bersyukur karena kita telah diberikan hikmah dan nikmat kesehatan yang sangat berharga. Sekedar mengingatkan, berikut ini adalah manfaat kesehatan yang secara langsung dapat kita nikmati. Yang pertama, mengurangi pengeluaran. Bayangkan jika kita sedang sakit, tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk ke rumah sakit dan membeli obat. Kemudian yang kedua, menambah pemasukan. Jika tubuh dalam keadaan sehat alami, tentu kita dapat bekerja secara fit dan sehat bugar seperti biasa. Hal ini tentu akan menambah pemasukan dibanding kita sedang sakit. Kemudian yang ketiga, menghemat waktu. Mengapa salah satu manfaat kesehatan adalah untuk menghemat waktu? Hal ini dikarenakan banyak kegiatan dan tugas yang akan tertunda jika kita sedang sakit. Bayangkan berapa banyak tugas yang akan tertunda jika kita sakit dan berapa banyak tugas yang akan kita kerjakan jika kita dalam keadaan yang sehat. Selanjutnya kita akan melihat manfaat kesehatan secara tidak langsung. Manfaat kesehatan secara tidak langsung tidak kalah pentingnya dengan manfaat sehat secara langsung. Berikut beberapa manfaat yang akan kita peroleh secara tidak langsung jika kita terus dalam kondisi yang sehat. Yang pertama, peluang untuk sukses. Sukses hanya dapat kita peroleh dengan dukungan kesehatan pada diri kita. Aktivitas harian kita tidak akan terganggu jika kita dalam keadaan yang sehat. Kemudian yang kedua, tabungan masa depan. Dengan sehat, maka kita akan menabung untuk masa depan kita. Tabungan ini dapat berupa kegiatan positif ataupun kegiatan amal yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, kesempatan untuk berbagi. Kesehatan akan membuat kita menghargai hidup. Oleh karenanya, kita akan diberi kesempatan lebih untuk berbagi antar sesama untuk berbuat pahala.
Nah, demikian tadi materi tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan menjaga pola hidup sehat. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa lebih menghargai pola hidup sehat. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.